Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Masih tetap semangat ya belajarnya walaupun dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3 dengan muatan pelajaran IPA KD 3.7 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam yang akan kita bahas yaitu kayu. Kayu dibutuhkan untuk menghasilkan barang yang disebut dengan mebel. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk melestarikan sumber daya alam ini. Kayu termasuk hasil kehutanan. Jenis-jenis kayu yang dihasilkan hutan di Indonesia antara lain kayu keruing, meranti, agatis, jati, cendana, aksia, dan rasa mala. Kalimantan merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki hutan yang luas. Makin meningkatnya kebutuhan manusia akan hasil hutan dan lahan, hutan di Kalimantan pun semakin berkurang. Berikut peta penyusutan hutan di Kalimantan. Mulai dari tahun 1950 hingga tahun 2020. Coba kita perhatikan, pada tahun 1950, hampir seluruh wilayah Pulau Kalimantan dipenuhi oleh hutan. Pada tahun 1985, hutannya berkurang. Pada tahun 2000, hutannya semakin berkurang. Pada tahun 2005, hutannya semakin berkurang lagi. Pada tahun 2010 juga berkurang hutannya, dan pada 2020 hutannya semakin berkurang. Bisa kita lihat warna hijaunya semakin sedikit ya. Pada tahun 1950, luas hutan yang ada di Pulau Kalimantan kurang lebih 54.900.000 hektar are. Sedangkan pada tahun 2020, luas hutan di Pulau Kalimantan kurang lebih 19.487.792 hektar are. Mengapa hutan di Kalimantan semakin berkurang? Beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan hutan. 1. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan. 2. Kebakaran hutan. 3. Penebangan liar. 4. Eksploitasi hutan secara berlebihan. Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan yaitu berkurangnya ketersediaan oksigen, suhu bumi semakin meningkat atau global warming, rawan terjadi bencana alam misalnya banjir, dan berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Hutan memiliki banyak manfaat, salah satunya sebagai berikut. 1. Sebagai tempat wisata dan rekreasi. 2. Sebagai penghasil oksigen atau udara bersih. 3. Mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. 4. Sebagai habitat hewan dan tumbuhan. Hutan memberikan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Oleh karena itu,
kita wajib menjaga kelestarian hutan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan reboisasi, yaitu menanam kembali hutan yang gundul. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih, yaitu penebangan hutan yang kemudian yang diganti dengan menanam hutan yang telah ditebang. Yang ketiga, penebangan secara konservatif, yaitu penebangan dengan cara menebang pohon yang sudah tidak produktif lagi. Yang keempat, memberikan sanksi atau hukuman yang berat bagi pelaku pembalakan liar. Pengelolaan sampah dan barang bekas. Benda-benda di sekitar kita yang sudah tidak berfungsi atau tidak terpakai tentu akan menjadi barang bekas. Tidak hanya itu, ada juga benda jika sudah tidak digunakan menyisakan sampah. Barang bekas atau sampah sebenarnya masih bisa dimanfaatkan, bahkan bisa dijual. Selain menghasilkan uang, pemanfaatan barang bekas juga mengurangi pencemaran. Barang-barang bekas dan sampah dapat diolah dengan cara 4R. Reuse, memakai kembali; reduce, mengurangi pemakaian; recycle, mendaur ulang; replace, mengganti ulang. Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, yang pertama, menggunakan kaleng bekas cat untuk digunakan atau dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Yang kedua, menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku. Kalian bisa lihat contohnya melalui gambar ya. Reduce artinya mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus semakin sedikit mungkin. Contohnya, yang pertama, membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Yang kedua, membawa tas kain saat berbelanja, jadi tidak menggunakan kantong plastik. Recycle artinya mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contohnya, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Sampah organik ini adalah sisa-sisa dedaunan, sayur-sayuran, buah-buahan ya. Yang kedua, membuat prakarya dari koran bekas. Nah, kalian bisa lihat contohnya seperti pada gambar. Replace artinya mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Berikut peta pikiran limbah. Limbah adalah segala sesuatu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia. Limbah ada 2 jenis, yaitu limbah industri dan limbah rumah tangga. Limbah industri adalah limbah yang dihasilkan oleh pabrik akibat proses produksi di pabrik. Limbah industri biasanya berupa cairan yang dibuang di sungai atau di laut. Limbah industri ini sangat berbahaya bagi kelestarian lingkungan karena limbah industri biasanya mengandung bahan kimia. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan di rumah tangga.
Limbah rumah tangga itu biasanya sayuran sisa kegiatan memasak, plastik pembungkus, makanan, kardus, kaleng bekas, dan sebagainya. Limbah rumah tangga dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, limbah anorganik. Limbah anorganik ini bersifat tidak bisa diurai. Contohnya seperti botol plastik kemasan, kaleng. Nah, dari limbah anorganik ini bisa kita manfaatkan atau kita daur ulang menjadi tas, menjadi hiasan rumah tangga, bisa jadi pot ya. Nah, sedangkan limbah rumah tangga yaitu organik adalah limbah yang berasal dari sisa-sisa makanan atau sisa-sisa dedaunan. Limbah organik ini bisa diurai, yaitu dengan cara diolah menjadi pupuk organik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.